warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni AR. Saya adalah salah satu dosen pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patompo, Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Ekonomi Koperasi. Mata kuliah Ekonomi Koperasi merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil dengan jumlah muatan 2 SKS. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Ekonomi Koperasi. Mata kuliah Ekonomi Koperasi membahas tentang konsep dan teori dasar koperasi, di mana mahasiswa dapat memahami sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Ekonomi Koperasi yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang konsep dasar koperasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang sejarah koperasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang tujuan koperasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang perangkat organisasi koperasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip pembagian sisa hasil usaha. Dan yang keenam, mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang perbedaan koperasi dengan badan usaha lainnya. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang koperasi dalam berbagai struktur pasar. Selanjutnya, materi pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dan teori dasar koperasi. Yang kedua, sejarah dan aliran koperasi. Yang ketiga, tata cara mendirikan koperasi. Yang keempat, aspek permodalan koperasi. Yang kelima, perangkat organisasi koperasi. Yang keenam, manajemen koperasi. Dan yang ketujuh, prinsip pembagian sisa hasil usaha. Yang kedelapan, perbedaan koperasi dengan organisasi lainnya. Yang kesembilan, koperasi sebagai badan usaha. Dan yang terakhir adalah koperasi dalam berbagai struktur pasar. Untuk sistem pembelajaran di kampus kami kembali menerapkan sistem pembelajaran offline atau tatap muka langsung di kelas. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah Ekonomi Koperasi yaitu direct interaction atau pembelajaran langsung, diskusi dan tanya jawab. Adapun sistem penilaian dimulai dari yang pertama kehadiran, keaktifan di kelas, dan yang ketiga tugas individu maupun kelompok, yang keempat tugas tengah semester, dan yang kelima adalah ujian akhir semester. Berikut saya tampilkan suasana pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita lakukan dan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Apakah semua sudah hadir di kelas? Sudah, Bu. Ya, baik. Jadi untuk materi kita pada hari ini membahas tentang pembagian sisa hasil usaha. Ya, di mana adapun capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada materi kita pada hari ini yaitu mampu mengetahui informasi dasar tentang pembagian sisa hasil usaha. Kemudian yang kedua adalah mampu mengetahui prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha. Ya, oke. Sebelum kita masuk pada materi, ada yang masih ingat pertemuan kita, materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Bu, Ya, silakan. pertemuan minggu lalu adalah tentang manajemen koperasi, di mana manajemen koperasi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana
cara mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien dengan bantuan orang lain. Iya, baik. Ada yang bisa menambahkan? Saya Ya, silakan. manajemen dalam koperasi itu adalah rangkaian kegiatan dalam suatu proses yang terdiri dari perencanaan, mengorganisasikan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan menggunakan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama demi menyelesaikan tugas dan tujuan daripada koperasi. Ya, baik. Ya, jadi itulah materi yang sebelumnya kita telah pelajari terkait dengan manajemen koperasi. Tentunya dengan manajemen koperasi semua organisasi itu tentunya memiliki sebuah manajemen ya menurut sebuah manajemen di dalamnya. Tentunya dalam hal ini sebuah organisasi memiliki manajemen masing-masing, di mana yang tadi dijelaskan bahwa dalam manajemen itu terdapat perencanaan ya, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Tentunya keempat fungsi manajemen ini harus sejalan secara bersama-sama, karena kalau tidak sejalan itu tidak sebuah organisasi tidak bisa berjalan dengan baik jika fungsi manajemen tadi itu tidak berjalan, salah satunya tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi itu ya. Oke. Kita akan masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu pengertian SHU. Nah, di sini terdapat 3 pengertian SHU. Yang pertama adalah SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku ya, dikurangi dengan biaya penyebutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Jadi ini adalah keuntungan yang didapatkan oleh koperasi selama 1 tahun buku ya. Kemudian pengertian yang kedua adalah SHU setelah dikurangi dana cadangan kemudian dibagikan kepada anggota koperasi ya. Kemudian yang ketiga, besarnya pembukuan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Nah, tentunya ini semua dilakukan pada saat rapat anggota tahunan. Ya, ini akan dilakukan pada saat rapat anggota tahunan. Di sini dalam sebuah organisasi koperasi tentunya anggota bisa mendapatkan informasi dasar tentang pembagian sisa-sisa, di mana yang pertama ada SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Jadi seorang anggota koperasi itu berhak mengetahui berapa SHU yang didapatkan oleh koperasi itu sendiri dalam 1 tahun buku ya. Istilahnya keuntungan yang didapatkan dalam 1 tahun ya. Kemudian yang kedua, bagian ya. Bagian seorang anggota koperasi itu harus sesuai dengan partisipasi jasa dan partisipasi modal yang dilakukan oleh anggota itu sendiri. Kemudian yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Jadi seorang anggota berhak mengetahui berapa total simpanan anggota selama 1 tahun buku. Ya. Sini tentunya total simpanan yang dimaksud di sini adalah termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Kemudian yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Nah, tentunya seperti yang Ibu pernah jelaskan sebelumnya bahwa seorang anggota koperasi itu diwajibkan berpartisipasi aktif di dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi. Nah, ini harus kita mengetahui bahwa seberapa besar partisipasi kita dalam usaha yang dilakukan oleh koperasi, yaitu transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota. Kemudian selanjutnya adalah jumlah simpanan per anggota ya. Jumlah simpanan yang tadi termasuk jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan sukarela jika ada ya. Tentunya dalam hal ini seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan di awal bahwa simpanan pokok itu kan hanya 1 kali dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Kalau simpanan wajib ini tentunya wajib dibayarkan setiap kali dalam satu waktu tertentu. Tentunya ini ditentukan oleh koperasi ya. Kemudian yang selanjutnya omset atau volume usaha
usaha per anggota. Nah, ini tentunya akan diketahui juga informasi yang akan diketahui terkait dengan omset atau usaha yang didapatkan per anggota dalam usaha koperasi. Yang ketujuh adalah bagian SHU untuk simpanan anggota. Nah, di sini kan pembagian SHU itu akan diberikan kepada anggota dilihat dari seberapa besar partisipasinya terhadap simpanannya. Jadi tadi simpanan pokok dan simpanan wajib. Kemudian untuk bagian SHU untuk transaksi usaha dilihat atau diberikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi untuk transaksi usaha yang dilakukan oleh anggota itu sendiri kepada koperasinya. Jadi itu ya. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembagian sisa hasil usaha. Nah, SHU yang pertama, SHU yang dibagi bersumber dari anggota itu sendiri, ya. Jadi seperti yang saya katakan di awal bahwa pembagian sisa hasil usaha itu diberikan kepada anggota sesuai dengan partisipasinya, ya. Baik itu partisipasi dalam partisipasi modal, kemudian partisipasi dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota. Kemudian yang kedua, SHU anggota adalah jasa dari modal transaksi usaha yang dilakukan anggota itu sendiri, ya. Jadi kalau misalnya bukan dari anggota itu sendiri, ini tidak bisa diberikan SHU, ya, dan bisa diambil dari sisa hasil usaha koperasi. Kemudian yang ketiga, pembagian SHU anggota dilakukan secara transparansi, ya. Nah ini karena ini adalah organisasi milik bersama, organisasi ini adalah organisasi milik bersama, tentunya kegiatan yang dilakukan dalam koperasi ini harus transparan, ya, transparan. Nah, tentunya dalam hal ini pembagian sisa hasil usaha juga harus dilakukan secara transparan, ya, supaya tidak ada yang saling dalam koperasi harus secara transparan dalam pembagian sisa hasil usaha, ya. Karena koperasi ini kan adalah usaha bersama, ya. Kita sebagai pemilik dan kita juga sebagai pemakai. Ya. Kemudian yang terakhir adalah SHU anggota dibayar secara tunai. Nah, ini tentunya dalam pembagian sisa hasil usaha itu harus dibayarkan secara tunai, bahwa menandakan bahwa sebuah organisasi dikatakan sehat jika pembayaran SHU itu dibayar secara tunai, ya. Jadi bukan secara dicicil atau dicicil, ya, diberikan secara dicicil kepada anggota, ya. Tapi harus diberikan secara tunai. Tentunya dalam hal ini pembagian sisa hasil usaha itu kan akan diumumkan pada saat rapat anggota tahunan. Nah, disinilah diberikan pemaparan, pengurus memberikan pemaparan, misalnya si A memiliki sisa hasil usaha dalam 1 tahun itu sekian. Jadi nanti kita akan melihat untuk apa saja, berapa persen SHU yang didapatkan oleh anggota. Nah, nanti akan diberikan contoh. Acuan dasar pembagian sisa hasil usaha. Jadi ada acuannya. Jadi tidak semata-mata pengurus memberikan si A SHU, tetapi tentunya harus berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang telah ditetapkan di awal, ya. Nah, prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian SHU itu dilakukan secara adil sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Nah, harus adil atau sebanding. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah kalau misalnya adil itu harus, kira-kira kalau adil itu harus dibagi secara merata atau tidak? Tidak, ya? Tidak, tetapi dan biasa ada orang beranggapan bahwa misalnya ini saya punya makanan, tolong dibagi rata misalnya, ya. Ya, kalau dalam koperasi itu dibagi secara rata itu, dibagi secara adil itu belum tentu merata. Tentunya kita melihat berapa partisipasi anggota itu sendiri. Nah, contoh lagi, misalnya dalam ruangan ini ada yang tidak hadir di dalam kelas. Apakah ibu memberikan nilai sama dengan yang hadir? Tentunya
Tidak ya, sesuai dengan kehadiran atau sesuai dengan partisipasi anggota itu sendiri. Seperti itu ya. Sudah dapat dipahami? Ya, oke. Selanjutnya untuk koperasi Indonesia dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota tidak dilakukan semata-mata berdasarkan modal, ya, modal yang dimiliki, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Nah, ini jadi ada dasar hukumnya untuk pembagian sisa hasil usaha. Jadi tidak semata-mata pengurus membagikan. Jadi harus ada dasar hukumnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. SHU atas jasa modal, ya. SHU atas jasa modal termasuk itu tadi. Model yang dimaksud adalah simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya. Kemudian yang kedua SHU atas jasa usaha. Nah, jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai, ya. Kita sebagai pemilik pemilik juga sebagai pemakai. Ya. Makanya SHU yang didapatkan itu akan dibagikan kepada anggota karena kita juga sebagai pemilik koperasi, karena kan kita mempunyai modal yang kita simpan termasuk tadi modal simpanan pokok dan simpanan wajib. SHU dibagi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Nah, kira-kira dalam SHU yang didapatkan dalam 1 tahun buku koperasi itu diperuntukkan untuk apa-apa saja. Nah, berikut di atas ada 6 pembagian SHU yang didapatkan oleh koperasi, ya. Yang pertama dana cadangan, yang kedua jasa anggota, yang ketiga dana pengurus, yang keempat dana karyawan, kemudian yang kelima dana pendidikan, kemudian dana sosial. Nah, di atas juga ada persentase, ya, ada persentase yang menunjukkan bahwa untuk dana cadangan disisihkan sebanyak 40%. Untuk jasa anggota disisihkan sebanyak 40% juga. Kemudian dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, kemudian dana pendidikan sebanyak 5%, kemudian dana sosial juga 5%. Namun di sini tentunya dijelaskan bahwa pada saat rapat anggota tahunan ini diumumkan pada saat rapat anggota tahunan diumumkan, misalnya kalau kita beri contoh, ya, kita coba beri contoh pada salah satu koperasi, misalnya koperasi A. Misalnya diumumkan pada saat rapat anggota, yaitu koperasi A. Koperasi A mempunyai SHU dalam 1 tahun buku sebesar 100 juta lah, ya. Kita ambil contoh ini 100 juta. Nah, tentunya kan kita sudah bisa membagi, ya, untuk dana cadangan. Coba bisa dihitung dulu sama-sama. Dana cadangan 40% dikali 100 juta atau 100 juta dikali 40%. Coba dihitung dulu sama-sama. Dana cadangan 100 juta dikali 40% dapat berapa? Dapat 40 juta. Nah, 40 juta. Selanjutnya untuk jasa anggota atau dana anggota. Jasa anggota. Sama, ya, 40% juga. Berarti dia dapat 40 juta. Kemudian untuk dana pengurus.
dikali 5% dapat berapa? 5 juta ya. Ya. Kemudian dana karyawan. Dana karyawan 100 juta. Ya ini sama ya. Kita langsung saja 5 juta. Dana pendidikan. Kemudian dana sosial. Sebanyak 5 juta juga. Berarti total ya 100 juta. Ini contoh ya. Ini contoh. Nah, jadi kita fokus di jasa anggota karena ini ceritanya yang mau dibagi kepada anggota ya. Keuntungannya yang didapatkan oleh anggota dari transaksi dari jasa modal dan jasa usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi tersebut. Jadi jasa anggota yang didapatkan adalah 40%. Nah, kita coba lihat. Jadi SHU anggota dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, SHU bagian anggota menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebesar 40%. Total SHU rapat anggota menetapkan bahwa bagian anggota dibagi secara proporsional menurut jasa modal dan jasa usaha. Tentunya ini tadi jasa ini tadi 40% ya. Jasa dana anggota 40%. Tentunya dilihat dari partisipasi anggota itu sendiri. Misalnya jasa modalnya 30%, itu ya pembagiannya. Kemudian 70% itu dilihat dari partisipasi dari jasa usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini tentunya dilakukan pada saat diberikan informasi pada saat rapat anggota tahunan, ya. Jadi, ya. Sampai di sini sudah dapat dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi terima kasih kesempatan ini. Tadi saya sempat mendengar penjelasan dari Ibu mengatakan bahwa seorang anggota koperasi akan mendapatkan SHU sesuai dengan partisipasinya. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa penyebab jika masih ada anggota yang partisipasinya masih kurang dalam koperasi? Ya, bagus sekali pertanyaan temannya ya. Tadi bahwa mengatakan tadi saya jelaskan bahwa SHU itu dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasinya ya. Ya, tentunya tadi dikatakan bahwa kira-kira apa penyebab kalau misalnya masih ada anggota yang belum berpartisipasi aktif di dalam koperasi ya. Yang pertama itu penyebab yang pertama adalah masih kurangnya pemahaman tentang konsep koperasi ya. Yang kedua belum ada pendidikan tentang koperasi ya. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman dalam mengelola usaha. Kemudian yang terakhir adalah masih kurangnya dorongan atau motivasi dalam berkoperasi ya. Jadi itu penyebab ya, penyebabnya itu tadi yang saya jelaskan. Gimana, sudah dapat dipahami? Ya. Jadi itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi apa yang saya sampaikan pada kali ini dapat dipahami ya. Dapat dipahami. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.